Orang mengatakan banyak BUMD-BUMD di Sumatera Barat ini mengalami eh, banyak yang rugi lah kata KP ya kan. Nah, kok bisa Abang bisa dapat prestasi ini di PDAM di Payakumbuh? Apa risetnya Bang? Gimana? Jadi intinya kepemimpinan otentik itu kan bagaimana kita membuat jembatan hati. Hmm. Bagaimana orang merasa senang dulu dengan kita, merasa enjoy. Nah, kemudian baru kita bisa menggerakkan mereka. Iya, iya, iya. Sebentar lagi akan ada pemilihan pilkada untuk calon wali kota Padang dan kota-kota yang lainnya. Ya. Dan Nah, kira-kira untuk Padang ini Bang, apa yang mesti kita perbaiki lagi atau sisi-sisi mana yang menurut Abang yang perlu nampaknya perlu pembenahan? jadi sebenarnya ada kita telusuri ya, Iya, kita iya. telusuri dan dari diskursus yang ada, Hmm, diskusi yang berkembang. hmm. Padang itu sebenarnya ada 5 lah paling tidak masalah utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat-sahabat podcast. Hari ini kami hadir bersama SIP FM Podcast. Ya mungkin untuk para pendengar SIP FM biasa mendengar radio, tapi hari ini kita akan launching juga. SIP FM akan mengudara juga dalam bentuk podcast yang akan tayang di YouTube SIP FM. Maka hari ini kita akan menghadirkan salah satu tokoh yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena baru-baru ini beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah satu top CEO BUMD se-Indonesia. Dan ini tidak hanya prestasi pertama, sudah prestasi yang ke tahun sekian. Ya, kita sambut ya dengan hormat, dengan tepuk tangan yang meriah ya, Bapak Dr. Haji Khairul Ikhwan MM. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita tidak panggil apa nih, panggil abang ya kan? Siap. Iya. Bang Khairul ya, Ya, biasa kita panggil Bang Khairul nih. ya, Ini dari Payakumbuh ya Bang ya. ya, Kemudian yang baru fenomenal hari ini beliau mendapatkan awards ya ya, sebagai CEO ya, ya BUMD Andre. dan itu nasional prestasinya. Ya, Ini cukup menjadi semacam air di tengah kegersangan ya prestasi untuk BUMD nih Bang. ya. Ya sehingga yang orang mengatakan banyak BUMD-BUMD di Sumatera Barat ini mengalami eh, banyak yang rugi lah kata KP ya kan. Nah, kok bisa Abang bisa dapat prestasi ini di PDAM di Payakumbuh? Apa risetnya Bang? Gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa dan salam semuanya. Salam sehat. Pemirsa dan penonton ya. Iya. Karena juga melihat ada gambar dan audio. Ajoir, nah ini yang biasa kita sebut. Oke, dengan pertanyaan tadi itu sebenarnya sesuai dengan sifat air juga nih. Iya, iya, Kita iya. mengalir. Iya, iya, iya. Mengalir kalau air kan dari atas ke bawah. Mm-mm. Istilahnya itu gravitasi kan, Mm. dari atas ke bawah. Nah, hidup kita pun sebenarnya seperti itu juga, Iya, iya, iya. mengalir dari atas ke bawah. Cuman kadang mengalir itu tidak selalu lancar dan tidak selalu dengan tekanan yang besar. Mm. Tentu tergantung di mana tempat mengalirnya dan seperti apa air yang mengalir itu. Mm. Ini terkait dengan kegiatan saya yang di Payakumbuh sejak 2020. Mm. Saya mengalir tentu diawali dengan peta, data, dan informasi Mm. PDM Payakumbuh yang akan saya geluti, Iya, yang iya, akan iya. saya pimpin. Jadi dapatlah informasi, data, baik berupa masalah, berupa potensi, dan berupa peluang. Mm. Nah, dari situlah kita membaca apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita siapkan. Jadi bicara kondisi situ, Joir, Mm. masalah itu cukup banyak. Iya, iya. Kalau bicara PDM Payakumbuh, baik internal maupun eksternal. Nah, kalau internal, kalau boleh kita sebutkan antara lain misalnya secara teknik itu air kita masih kurang Iya, iya. secara debit air. Kemudian juga kebocoran pun relatif masih tinggi. Mm. Istilahnya itu NRW, New Revenue
water ya, di air yang hilang yang tak berkening itu cukup besar juga. Kemudian kalau non teknis terkait dengan kondisi SDM kita yang ya artinya banyak yang belum siap ya kan dengan kondisi pekerjaan yang ada. Kalau bicara jumlah dianggap banyak, tapi bicara untuk bekerja terasa ada yang kurang. Jadi itu lalu termasuk mungkin tunggakan-tunggakan dan yang lain ya itu kita pelajari semua. Nah dari itu semua ya kita buatlah apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita mengalir itu perbaiki dengan kondisi SDM dulu. Iya, iya. Saya awali dengan kita buat dengan tes psikotes pemetaan SDM. Dari situ kita tahu seperti apa kondisi SDM yang ada, baik jajaran bawah maupun sampai ke jajaran pimpinan, sampai ke direksi. Nah, berikutnya kita pelajari tadi masalah-masalah tadi itu, kemudian kita buatlah apa namanya kedekatan atau jembatan hati. Jadi praktek ini ya Joir, saya kebetulan baru selesai menulis buku nih, nanti mungkin lupa pula bawa ya. Buku Kepemimpinan Otentik sudah selesai saya rampungkan, ada 5 edisi. Iya, iya, iya. Halamannya Penulis juga Bang ya? ada 1.500-an halaman. Iya, iya. Baru selesai kata pengantar itu dari Pak Yusuf Kala. Testimoni ada Buya Muslim Yatim, ada Gubernur, wali kota, ada beberapa orang profesor, termasuk rektor yang ada di Padang. Jadi intinya kepemimpinan otentik itu kan bagaimana kita membuat jembatan hati. Bagaimana orang merasa senang dulu dengan kita, merasa enjoy. Nah, kemudian baru kita bisa menggerakkan mereka. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya mendapatkan award tadi itu top CEO BUMD itu 3 tuh sekaligus Joy. Iya, iya, iya. Kita sebagai top CEO BUMD, Iya. kemudian Pak Wali PJ Wali Kota sebagai top pembina top pembina BUMD. Terus sebagai perumdanya pun mendapatkan top perumda BUMD. Iya, iya, iya. Itu bintang 4. Iya. Tiga-tiganya. Luar biasa. Sebelumnya 2022 itu bintang 3. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya dianggaplah kita sudah sesuai membuat tata kelola perusahaan yang benar. Iya, iya, iya. Atau sudah berada di jalan yang benar, katakan on the track apa Iya. yang kita lakukan. Saya juga bertanya kenapa saya dapat itu, sementara masalah atau persoalan pun masih ada. Iya, iya, iya. Lalu dijawabnya oleh para penulis penguji ketika itu, yang Bapak lakukan itu kan ada yang sudah, ada yang sedang, dan akan berlangsung. Artinya bukan saja dilihat dari segi hasil, sudah bagus hari ini kan semuanya, tidak. Tapi yang Bapak sudah lakukan dan sedang dilakukan, termasuk yang akan dilakukan pun itu sudah dianggap di jalan yang benar. Katanya begitu. Jadi seperti tadi contoh kebocoran kita masih perbaiki juga hari ini. Tekanan tuh ada beberapa kawasan yang masih kurang. Kita masih usahakan. Kemudian debit air juga kita masih kurang dari kebutuhan yang ada. Kita masih usahakan dengan memaksimalkan sumber-sumber air yang ada, dengan bagaimana melakukan maksimalisasi pemeliharaan, kemudian mengecek peluang-peluang dari sumber baru, sumber air yang baru, termasuk kita mengusahakan peluang bantuan yang dari pemerintah pusat untuk bisa mensegerakan juga, masuk tadi itu memaksimalkan sumber air kita. Artinya, jadi itu singkatnya. Iya. Bang Khairul ini sudah teruji ya, bisa membenahi PDAM Kota Payakumbuh dan sudah dapat penghargaan dengan terobosan manajerialnya. Kan sudah teruji. Mungkin ya banyak juga saudara sahabat podcast kita yang belum tahu sosok beliau. Saya memang mendahului dengan prestasi yang beliau sampaikan karena itu cukup fenomenal di tengah banyak BUMD yang memang tidak memberikan prestasi, tapi beliau memberikan prestasi. Ya, Pak Doktor kita ini adalah alumni UNAN, ya, jurusan sosiologi, dan ya mungkin banyak sudah punya rekam jejak juga di Sumatera Barat, ya kan? Ya Bang ya? Ya, Iya. Boleh nih Bang cerita ke kita rekam jejak di Kota Padang terutama nih. Pertama itu pasca reformasi. Pasca reformasi. Kita caleg
dari Partai Keadilan. Oh, pernah caleg. Jadi belum sejahtera waktu itu. Saya belum pernah caleg, Bang. Nah, belum sejahtera dan Oh, belum sejahtera. tapi sudah adil. Sudah. Partai Keadilan. Tahun 99 Hmm. dan kita cukup suara jadi masuk jadi anggota dewan. Anggota dewan. Kota Padang 99 sampai 2024. 2004. Oh, 2004. Oke, kita berdua waktu itu Kota Padang. Selain saya ada Pak Muidi. Oh, yes. Lalu kalau untuk provinsi saat itu 2 juga. Ustadz kita Marpendi yang sekarang wakil ya. wali kota Bukit Tinggi. Satu lagi Ustadz Yasin Almarhum. Itu kita berkiprah di situ dan ya insya Allah alhamdulillah ada beberapa hal yang kita lakukan. Iya. Ada juga inisiatif dewan dulu tuh ada Ramperda namanya. Kemudian ya beberapa hal yang kita bawa tuh contoh kayak anggota dewan tuh Joir. Yang pertama kali bawa laptop itu saya tuh. Ke situ. Tahun 2009 99 itu. Bisa kebayangkan laptop yang mana tuh? laptop baru mulai laptop. Agak tebal tuh, Bang. Ya, tebal dan berat lagi deh. Berat. Itu agak heran juga kan anggota dewan yang kan apa nih ya. Itu baru kan 99 baru ini ya kalau laptop. Zaman masih Pentium tuh. Pentium betul. Pentium masih disket kan? Iya. Kayak disket. Itu ya termasuk misalnya cerita kunjungan kerja ya kan mau kemana kan anggota begitu kan? Sebelum pergi itu saya buka dulu laptop. Kita search dulu, kita cari dulu, hunting dulu apa informasi yang tempat ya kota atau kotanya yang mau kita kunjungi. Terus dia kawan-kawan gak mengalau cari-cari awak kan jalan ke situ. Justru itu perlu kita tahu dulu. Jangan-jangan sampai awak kunjungi itu sebenarnya kita sudah lakukan. Iya betul. Justru orang itu perlu belajar awak, kan? Betul. Manong ya kan. Kemudian satu lagi kita kunjungan ke sana kan ada topik, ada materi. Iya. Kalau topik materi itu tidak ketemu atau tidak ada di situ, awak mau buat materi itu. Iya. Misalnya awak bagaimana pengendalian banjir ke situ. Rupanya sampai lokasi itu masih banjir lah. Iya. Awak keberanian orang mengendalikan banjir ini masih kebanjiran Tarucan misalnya. Itu dibuka laptop. Terus masuk membuat laporan, catatan macam kita lakukan situ dengan staf ya sekretariat. Oke, lalu setelah itu ya kita tidak caleg lagi. Kemudian saya kembali ke kampus ya. Dan melanjutkan pendidikan S2 ke UNP manajemen SDM. Nah, kemudian lanjut lagi S3 ke Bandung, UNPAD. Nah, ketika kuliah di UNPAD itulah saya jadi dosen di Jakarta. Jadi dosen, kemudian berikutnya nyambi jadi TA-nya Pak Irwan Pritno. Kali Pak Irwan Pritno tahun berapa tuh? 2009, 2008 sampai 2011. Jadi pas lagi gempa itu ya, kita 2009. Oke, lalu setelah balik situ kita ikut di PDM Padang. Itu jadi Dewan Pengawas. Awalnya jadi sekretaris, sempat setahun ya 2 tahun sekretaris Dewan Pengawas, lalu berikutnya jadi ketua Dewan Pengawas sampai periode kedua. PDM Padang. Nah, setelah itu ya 2020 kita coba ke Payakumbuh dan jadi direktur utama 2020 sampai sekarang. 2020 sampai sekarang di PDM ya. Kota Payakumbuh dan dapat prestasi gitu ya. Ya, seperti itu. Ini jadi artinya Bang Khairul ini bukan orang baru di Kota Padang gitu ya. Berarti kan orang asli orang Padang kan gitu Padang. ya. Kuranji kok. Kuranji, Padang coret dulu. Padang di mana Bang? Padang coret kok. Anda asli Padang nih gimana nih? Ini awang sih. Asli Padang nih memang orang lahir di Padang, besar di Padang, berarti Padang. Kadang-kadang kan kalau kita ke Jakarta, ya kampung ya kan, Pariaman, tapi Padang juga gitu kan. Ya kalau sejarah Padang itu orang Padang, memang dia turunnya dari Solo. Oke, sejarah nih. Saling Baka. Iya. Itu daerah itu tadi Kota Tengah. Pau 9 ya, Pau 9 Kuranji sekarang, lalu Pau 5 termasuk Luki. Iya. Nah itu pendatang Padang. Iya. Yang waktu itu Padang nggak ada. Iya. Pariaman ada, Padang Preman. Jadi itu kita awalnya itu masuk Padang Preman.
Padang pinggiran dulu tuh Padang Preman. Iya, iya. Yang tiga tadi itu kan, Kota Tangga, Beranji, Pos 9, Pos 5. Hmm. Padang Preman tuh KTP Pak kan. Iya, iya. Itulah disebut Padang asli. Padang asli. Padang asli. Nah, berikutnya ada setelah itu dari Nias. Nah, Ah, itu tuh berada di pesisir, iya, iya. apa, pondok sekitarnya itu kan, Ah, sampai ke arah ke pesisir, ke Pesel. Itu Nias itu kan. iya, iya, iya. Jadi itulah kalau Padang yang kita dari Solo itu ya arah pedalaman. Iya, iya, iya. Nah, itu yang disebut orang Padang Iya, iya. asli. Jadi, Nah, kalau asli saya mana ada orang asli mana kan? iya, iya, iya. Waktu Gunung Merapi sekarang tuh. Tapi yang Hmm. jelas abang kita ini memang lahir di Padang, besar di Padang, beraktivitas di Padang, ya kan? Kalau sekarang mungkin ya memang aktivitas di Payakumbuh. Ya. Nah, ini bicara tentang Kota Padang, Bang. Hmm, hmm. Eh, ya kita buka-bukaan aja lah. Sudah mulai santer terdengar. Sebentar lagi akan ada pemilihan pilkada untuk calon wali kota Padang Ya, dan kota-kota yang lainnya. ya. Dan sudah dapat Serentak. bocoran nih, Bang Khairul maju kayak untuk wali kota Padang. Ya. Tapi sebelum kita bicara maju itu, Nah, kira-kira untuk Padang ini, Bang, apa yang mesti kita perbaiki lagi atau sisi-sisi mana yang menurut Abang yang perlu nampaknya perlu pembenahan? jadi sebenarnya ada kita telusuri ya, Iya, kita iya. telusuri dan dari diskursus yang ada, Hmm, diskusi yang berkembang. hmm, Padang itu sebenarnya ada 5 lah paling tidak masalah utama. hmm. Pertama itu infrastruktur. Infrastruktur. Infrastruktur kita yang belum merata Hmm, secara fisiknya dan secara jangkauannya. iya, iya, iya. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah. Sampah. Pengelolaan sampah yang kita melihat masih belum tertata ya dengan Iya, iya. baik Hmm, karena kita masih melihat banyak sampah berserakan dan tempat-tempat sampah itu pun masih belum terkelola dengan baik ya, hmm, hmm. khususnya di instansi-instansi pemerintah ataupun kantor-kantor resmi. Oke, lalu yang ketiga terkait dengan banjir yang masih Banjir. Iya, iya, iya. melanda Kota Padang, Iya, iya, iya. yang seharusnya sebenarnya tidak mesti terjadi. Hmm, Ketika ini bisa diselesaikan dua hal yang di atas tadi itu, hmm, infrastruktur dengan pengelolaan sampah. hmm, Nah, ketika sudah selesai urusan drainase, urusan saluran yang jelas kemana pembuangannya, hmm, kemudian ada lokasi-lokasi atau kawasan resapan air, ya kan? hmm, hmm, Itu sebenarnya tidak mesti akan terjadi banjir di Kota Padang. hmm, Oke, kemudian yang berikutnya yang keempat hmm, itu masalah ekonomi hmm. terkait dengan ekonomi lokal ya kan Iya, iya. dan apa namanya itu untuk membangkitkan tenaga kerja juga Hmm, ya, kesempatan kerja. Oke, itu yang kelima kita lihat ada transportasi publik, hmm. aksesibilitas transportasi publik yang juga belum merata. Iya, iya. Itu mungkin secara umum kita melihat 5 masalah utama Hmm, Kota Padang hari ini hmm. yang harus kita segera selesaikan Iya, iya, iya. secara cepat dan tentu ini butuh sosok pemimpin Iya, iya. Iya. yang kalau saya menyampaikan di sini paling tidak Hmm, dua hal hmm, yaitu kolaboratif hmm. dan inovatif. Inovatif. Saya membuat tagline ini ya kan Iya, iya. kolaboratif dan inovatif untuk mencapai smart city Hmm, tak cerdas. iya, iya. Apa itu kolaboratif? Hmm, Ya, kolaboratif itu yang memang kita kan paling tidak ada 3 hal yang terkait itu. hmm. Pertama kerjasama, kemudian bagaimana kita bisa merangkul, Hmm. dan yang ketiga ada pemberdayaan. Iya, iya, iya. Pemberdayaan dan ketiga hal ini yang melibatkan semua unsur dan stakeholder di kota. Hmm, Itu internal. Nah, kalau eksternal kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan pihak pemerintah lain. hmm, Lain itu daerah lain, termasuk pemerintah provinsi, hmm. termasuk pemerintah pusat. Iya, iya, iya. Kemudian dengan pihak investor atau calon investor, Hmm, dengan pihak apa namanya pelaku ekonomi. hmm, Nah, itu perlu kita kolaborasi dengan baik. Nah, kemudian inovatif tadi itu sembari kita melahirkan apa sisi-sisi baru dan kebaruan kita hmm, hari ini. hmm.
Contohnya adalah sekarang ini kan sudah tren kita seperti diskusi hari ini, Hmm. forum ini. Hmm. Ini kan akibat perkembangan yang trendy hari ini, yaitu teknologi media informasi, Ya. begitu kan? Kita mana ada dulu ini namanya podcast. Video call saja apa namanya? Baru kemarin ini kan. Iya, iya. Dulu itu zaman saya itu tahun ya kayak masuk jadi anggota dewan dulu sampai 80-an. Hmm. Video call ini 90-an baru nak Iya. 90-an. Itu apa sangat jauh kita, ya kan? Tertinggal dulu tuh kan. Tapi Hmm. ketika ada video call, ada tambah lagi Zoom ya kan, Hmm. apa saluran Zoom, kemudian termasuk ini ya podcast, ada broadcasting Hmm. gitu kan, kemudian apa medsos, Hmm. ada konten-konten yang dibuat dan itu banyak aplikasi, banyak sistem yang muncul hari ini. Nah, itu maksud saya adalah bagaimana itu kita kembangkan, Hmm. kita bangkitkan dan Hmm. kita dorong Iya, iya. untuk tingkat kota tentu kan. Hmm. Smart City tadi ya. Smart City tadi itu. Hmm. Jadi konkretnya nanti di bawah adalah paling tidak di tempat-tempat tertentu, Hmm. lahan tertentu, misalnya di tempat fasum, Hmm. itu kita sediakan 3 taman. Hmm. Taman itu maksudnya ada taman bermain, Hmm. ada taman digital, Hmm. ada lagi namanya taman ruang kreatif. Hmm. Itu untuk membangkitkan kolaborasi dan inovasi tadi itu. Taman bermain ya kita ingin ramah anak. Ya ada taman hijau. Ya kan berupa kayak tadi kan ada Bibu KWT. Iya, kayak gitu. Itu ada program P2L-nya. Hmm. Jadi tidak menjadi tumpukan sampah saja, Iya, iya. tapi bisa berkebun di situ, bisa menanam buah, sayuran, kemudian itu bisa dijual. Iya, iya, iya. Nah, nanti bisa dimanfaatkan ada tempat bermain anak-anak. Nah, kemudian kita fasilitasi itu dengan wifi gratis, Hmm. digital gratis di situ. Nah, kemudian juga nanti ada ruang-ruang tempat duduk para kaula muda atau mungkin ya pemuda dan pemudi ya kan untuk berkreasi. Hmm. Daripada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan nggak jelas, Bikin konten, kita iya sediakan kan? tempat Sediakan nongkrong. tempat Nah, itu untuk dia. bikin konten ya. Bikin konten, bikin apa termasuk yang punya bakat seni silakan membuat lagu-lagunya seni seperti apa, ciptakan itu Hmm. kan, kemudian menghibur ya. Dan seterusnya itu yang kita buat. Kira-kira itu antara lain ya. Iya. Jadi Yang sudah kita mempersiapkan sepertinya untuk wali ya kota. dari diskursus dan apa namanya Iya, kita ini iya. kan mendengar melihat kayak tadi juga mengalir juga nih Iya, Mas iya. Joir. Artinya sebagai orang yang memang berkecimpung di bidang BUMD, misalnya Ya, kan melihat pengelolaan ya, kota, misalnya kan ya, artinya dalam kepala Bang ini sudah ada nih, ya, seandainya memang diberi amanah oleh rakyat Kota Padang, misalnya jadi wali kota, misalnya nanti kan, ya, sudah ada nih, apa sih yang saya mau lakukan, kita lakukan gitu kan. ya. Baik sahabat SIP FM Podcast ya, ini untuk informasi awal abang kita ini ternyata sudah buka sedikit dia insya Allah ya, insya Allah akan maju dalam pilkada besok untuk merebut posisi wali kota Padang ya kan, Amin, dan amin. itu Insyaallah. kita dukung bersama-sama insya Allah ya. Insyaallah. Dan sudah disampaikan tadi beberapa persoalan Ya. terkait Kota Padang, ada 5 hal ya kan, infrastruktur dan sudah disebutkan dan abang kita sudah juga menyampaikan apa sih yang mau dibuat. Tapi saya juga pengen ngasih tahu misalnya Kota Padang itu termasuk memiliki penduduk miskin terbesar di Sumatera Barat kalau nggak salah, di bawah pesisir atau apa. Tapi jumlah angka kemiskinannya tinggi. Hmm. Terus eh, Kota Padang ini kalau tadi persoalan banjir juga kalau kita lihat dari topografinya atau daer letak daerahnya, misalnya kalau kita naik pesawat tuh Bang, Hmm. itu kan Kota Padang ini kecil misalnya kan. Hmm. Di atas di pojok kiri ini ada pegunungan, Bukit ya, Bang. Bukit Barisan misalnya kan. Terus di sini ada laut gitu loh. Ya. Jadi kenapa dia banjir misalnya, air dari bukit otomatis turun Hmm. melewati kanal-kanal sungai. Hmm. Tapi ketika sampai di sini dia bentuk disebut laut gitu. Hmm. Jadi memang secara alam saja potensi dia banjir itu akan mungkin terjadi kalau terjadi hujan yang besar kayak gitu kan. Nah, kemudian dia karena kotanya kecil tidak ada juga apa istilahnya kalau
penampung-penampung air Ya, sementara kayak gitu. Nah, betul. sehingga ini mungkin menjadi PR juga. Ya. Tapi yang lain secara umum Padang ketinggalan sama Pekanbaru kayak Hmm, hmm, secara kemajuan kotanya. hmm. Persoalan tadi mana saya nggak tahu. Apakah kenapa lebih pesat pembangunan di tempat lain? Di Jambi juga sudah mulai. Ya. Apa faktor yang membuat kurang pesatnya pembangunan apa di swasta atau apa, sehingga itu memperlihatkan wajah kota Padang ini agak kurang semarak kan gitu kan dibanding daerah-daerah lain cepat lambat pertumbuhannya gitu. Hmm. Itu menurut Abang gimana? Jadi paling tidak ada 3 hal. Iya, Pertama, tadi infrastruktur. iya, Infrastruktur itu penting, iya, seperti jalan. iya, iya, Jalan itu misalnya contoh sederhana kita ke bandara. iya. Kalau yang tinggal di kota, apalagi yang di Lubuk Kilangan atau Indarum, Heeh. itu berapa butuh waktu ke Oh bandara? iya, ujung ke ujung bang. Jauh-jauh. Iya. Artinya ada ruas-ruas Mm-mm. yang sebenarnya itu membuat potensi macet. Iya betul. Itu banyak. Iya, iya. Kenapa tidak dibangun Heeh. jalan itu, jalan tol lingkar kota, Lingkar, ya, jangan lingkar Padang ya, jangan lingkar. kota itu yang langsung menuju aksesnya ke bandara. Iya, iya. Kalau mau contoh kayak Bali. Hmm. Bali itu dia ke pinggir laut juga. Mm-mm. Dia bandara. Mm-mm. Jadi di pinggir laut itu dibangun jalan tol. Mm-mm. Dia sebenarnya tidak tol ya, jalan lepas gitu kan. Iya, Tapi iya, dia iya. dia masuk pinggir laut. Heeh. Ada yang berputar juga kan. Iya, Nah, iya, iya. langsung masuk ke kota. Nah, itu contoh sederhana. Itu mempercepat akses jalan bandara. Hmm. Kenapa bandara? Bandara Iya. ini kan ukuran orang datang dan pergi. Hmm. Dan itu menjadi ukuran untuk apa? Membawa barang. Iya, iya, iya. Ekonomi tadi itu, Betul. produk-produk kita itu Hmm. tentu lewat bandara. Hmm. Nah, kalau bandara seperti itu saja yang susah untuk diakses, itu akan memperlambat apa namanya datang dan pergi barang. Hmm. Beda dengan Pekanbaru. Pekanbaru dia ada bandara langsung, kemudian dia ditumbuhkan. Iya, iya, iya. Nah, Padang sekali lagi, Padang ini memang harus kita sekali lagi kembali kolaborasi Iya, iya. dengan pemerintah daerah yang lain. Hmm. Kita harus buat kerjasama apapun namanya dengan tetangga. Hmm. Seperti Padang Padang Preman, Preman. paling jelas. Iya. Itu bandara itu kan sebenarnya di Padang Padang Preman Preman. kan. Iya. Kan tapi namu Padang itu. Dari lo orang Padang Preman kan. Iya, Nah, itu iya. contoh. Kemudian mana lagi pesisir, Hmm. lalu Solo ya kan. Nah, bagaimana melihat Padang ini itu secara bersama. Hmm. Tapi kepentingannya bagaimana orang Solo bisa masuk ke Padang, orang pesisir begitu juga, termasuk Bukit Tinggi, ya Agam, Padang Preman dan Preman khususnya masuk Payakumbuh. Itu Padang sudah menata kotanya dulu. Iya, iya. Di samping jalan tadi itu, terus ini Ajuir apa ekonomi Hmm. pasar-pasar. Hmm. Pasar-pasar itu selain pasar ya kan ada pasar satelit. Iya, iya, iya. Nah, pasar satelit itu ada berapa sekarang? 16 atau berapa itu kan? Kayak di Lubuk Bayo, Surabaya. kemudian Simpang Aru, kan Hmm. banyak tuh kan di Hmm. Pasar Pagi ada berapa tuh kan? Hmm. Nah, itu bagaimana terkoneksi dengan jalan yang lancar tadi itu juga. Hmm. Termasuk persoalan pasar itu harus dikelola dengan baik. Iya, iya. Jangan justru di situ tempat numpuknya orang saja yang banyak. Iya, iya, iya. Artinya kalau menumpuk orang berjual beli itu nggak masalah. Tapi Hmm. menumpuk itu kadang di tempat parkir. Hmm. Numpuknya ini di ruas-ruas yang harusnya itu ada mobil di situ ya kan Hmm. untuk angkut barang dan seterusnya. Itu yang kembali saya ingin tekankan di sini, Joir. Itu dikelola, kunci itu dikelola dengan baik. Iya, iya, iya. Dan kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, satu lagi kita ada potensi pelabuhan. Hmm. Itu pelabuhan kita Teluk Bayur itu Hmm. pelabuhan terbesar Hmm. di Sumatera Tengah, Tengah. nggak salah itu kan. Karena kalau utara kan ada Sibolga. Iya, iya, iya. Kalau ke bawah itu ada Bengkulu sama Tanjung Karang ya, Iya, iya. Lampung. Nah, itu pelabuhan Teluk Bayur kita itu sebenarnya belum termanfaatkan secara maksimal. Iya, iya, iya. Kita Padang ini kan termasuk kota pelabuhan. Iya, iya, iya. Awalnya dulu kan begitu, Hmm. dikenal dengan pelabuhan. Nah, sekarang itu kayak untuk fungsi angkut barang saja. Hmm. Kapasitas itu nggak salah sebenarnya tersedia 45.000 ton angkut. Hmm. Tapi baru termanfaatkan 5.000 ton. Iya, iya, iya. Ton. 45.000
Baru 5.000. Kapasitas baru 5.000. Itu Wih, informasi yang baru saya dapatkan. iya 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 Jadi artinya itu sendiri menjadi potensi Padang untuk bisa bangkit iya iya iya. Iya. dan bisa orang mendatangkan diri. Hmm. Mendatangkan diri arti itu bagaimana bisa hidup, kemudian eksis dan bisa menjual produk-produk kayak tadi itu kan. Iya iya iya. Dan itu bukan berarti kita menjadi tertinggal dengan Pekanbaru lagi. Hmm. Bisa kita melebihi Pekanbaru sebenarnya. Iya iya. Itu potensi. Tapi sekali lagi itu yang harus kita cermati dan tentu perlu dikaji juga ya seperti apa. Hmm. Saya dengar dulu waktu zaman Wali Kota Fauzi Bahar kan sudah ada tuh upaya untuk Hmm. mengembangkan marina yang di pantai itu kan Hmm. arah Teluk Bayu. Kemudian mereklamasi ya kan. Nah, itu harus kita seriuskan kembali Iya seperti iya apa. iya. Tentu dengan kajian dengan adil dan melihat apa namanya? Sisi-sisi lain Hmm. seperti nelayannya ya kan, kemudian aspek tumbuhan apa di situ tanaman yang harus kita perhatikan juga jangan sampai terabaikan. Iya. Itu saya kira. Ada lagi yang menarik. Padang ini kan sebenarnya di tahun-tahun 90-an menjadi salah satu tujuan kota Hmm. pendidikan, ya Ya, kan? betul, betul. Malah kalau kita pernah di bimbel dulu, Ya, ribuan orang ya, datang ke Kota Padang untuk ya, sekedar ikut bimbingan belajar gitu ya. ya, Bung Hatta ribuan lah mahasiswa ya kan dari ya. daerah-daerah tetangga. Tapi ketika ada isu gempa Hmm, dan kemungkinan tsunami yang akan megatrust apa namanya kan, hmm, gempa besar itu. Isu ya. Isu itu cukup mempengaruhi pembangunan Kota Padang. Ya, ya. Secara perkembangan properti, dunia properti aja lah, dan harga tanah misalnya kan. Ya. Itu harga tanah di pesisir pantai menjadi sangat rendah. Kemudian harga tanah di puncak bukit itu mahal sekali. Betul, betul. Kuranji dan seterusnya. Belum Oh, Kuranji. kalau lewat jalan bypass ke Pak, atas lagi gitu kan. Jadi betul, betul. kayak dia di Lubuk Binturun bisa 1 juta 1 hektar, satu meternya gitu kan. Kan Hmm, kadang-kadang kita lihat secara kasat mata dari sisi tinjauan misalnya harga properti misalnya kan di luar logika lah misalnya kayak gitu kan. hmm. Dan itu ngaruh, isu itu berpengaruh kepada pembangunan, pendidikan, kan gitu kan. Ya, ya, Sehingga sementara Kota Padang juga tidak siap mempersiapkan dirinya kalau memang terjadi tsunami. Misalnya, ya, kalau memang Kota Padang yang di situ mau ada tsunami, terus bypass itu daerah bebas, sampai sekarang tidak ada juga konsep kota baru yang akan dipersiapkan kalau terjadi tsunami besar itu gitu. ya, ya. Nah, ini menjadi salah satu faktor Padang ini ibaratnya ragu-ragu, nih mau maju atau mau apa, jangan-jangan ada tsunami misalnya. Investor juga mikir kan gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan mungkin buat wali kota ke depan gitu kan. Apalagi ya, kita Abang punya konsep smart city tadi Bang ya. Ya. Nah, itu gimana Bang kira-kira dengan Jadi isu-isu seperti itu? sebenarnya gini, itu terpulang kepada kita sendiri, Kita. SDM dan khususnya pemimpin Iya, yang iya. ada di kota, Iya, iya, iya. dalam hal ini Kota Padang. Karena kalau bicara bencana alam, Iya. khususnya gempa, Nah, itu kalau lihat ke Jepang, iya. Tokyo dan seterusnya, itu kan Jepang itu kan memang negara negara yang syarat dengan gempa. Iya, iya, iya. Hampir tiap hari kita dengar Jepang itu ada gempa. Iya, iya, iya. Tiap hari ya? Hampir tiap hari itu Iya, data itu. Nah, terus kok dia maju? iya, iya, iya. Orang datang ke situ juga, Nah, bersekolah juga, kuliah juga di Jepang, iya, iya. S1, S2, S3, Hmm. ramai juga. Hmm. Yang gempa jalan terus. Iya, 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 iya. Nah, artinya tentu dalam hal ini ada namanya konsep ramah terhadap gempa. Iya, iya, iya. Jadi gempa itu kita sudah saatnya untuk bersahabat. Hmm, hmm, hmm. Jangan kita musuhi, ya kita khawatiri, apalagi musuhi. Hmm. Nah, tentu dalam hal ini kita butuh edukasi, Iya, iya. butuh sosialisasi, butuh penjelasan ke masyarakat, Hmm. sekaligus kesiapan kita sendiri dalam hal Hmm. ini adalah tentu pemangku atau yang penyelenggara pemerintahan ini Hmm. yang harus siap Membuat ya, nyaman membuat penduduknya. nyaman itu tadi tentu Iya, dengan kesiapan yang ada, betul. baik Dengan programnya berarti ya. teknologi ya, Heeh. program yang ada. Hmm. Nah, jadi kunci di situ sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, contoh sekarang ini setelah isu itu Heeh. yang tadi katanya daerah pasir, pantai pasir ya sampai ke Tabil Iya. itu rumah-rumah banyak yang kosong. Hmm. Sekarang udah ramai lagi. Iya, betul. Udah ramai. Saya kemarin turun ke pasir Patenggangan itu kan. Itu pas pinggir pantai itu sudah ramai juga rumah-rumah. Tapi hotel dibangun pinggir pantai. Jadi artinya kembali juga Iya, iya, iya. kepada pemahaman kita bersama. Tentu yang jadi catatan di sini adalah bagaimana
pemangku penyelenggara pemerintahan ini, Iya, iya, ya kan? Yang harus siap dan memahami yang penting dulu kan, lalu siap dengan semua perangkatnya, iya, iya, perangkat teknis maupun non teknis. Itu harus dibuat. iya, iya. Nah, jadi kayak tadi kan, Hmm, bikin jalan tol atau jalan bebas hambatan ke bandara. Itu jika perlu di pinggir pantai itu dibuat. iya, iya. Kan dulu kan sudah ada juga kita dengar ada program. Masih Sepanjang pantai itu mentok sampai ada jalan. Hotel Pangeran gitu ya? Nah, itu sekali lagi kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Bagaimana kita duduk bersama di Iya. situ, ya kan? Kalau ada jalan di depan Pangeran, udah jadi tidak beach hotel lagi katanya kan? Apalagi ya kan masih beach juga di situ. Cuman ada tol gitu kan. Iya. Ya kalau tidak ada yang prinsip sebenarnya kan, Heeh. kenapa tidak bisa ya? Apa tidak ada yang bisa dimusyawarahkan semuanya gitu kan? Nggak Mm-mm. untuk tarik ulur itu. Iya, iya. Nah, beda kalau itu dengar kabar kayak di Bali itu kan jalan-jalan tol itu kan susah di Bali kabarnya dulu. Susah kenapa bang? Nah, kenapa? Karena ada pura. Oh, pura-pura. Pura itu tidak boleh ada di atas lebih dari pura itu sendiri. Oh, Karena pura itu gitu. dianggap sudah yang paling tinggi posisinya, Iya. keyakinannya. Oh, tidak ada boleh tinggi di Tidak atas. ada boleh bangunan lagi di atas pura itu. Oh, Apalagi gitu. melewati. Kalau kita tanahnya bang. Nah, itu dia. Ah, Itu yang perlu kita diskusikan. Ya, kita bisa belajar kalau masalah itu ya dengan wali kota dulu iya, iya, namanya iya. Saruju. Heeh. Saruju itu dengan pola yang duduk bersama, Mm-mm. nyusapo orang, Hmm. tapuk bahu orang ko, ya kan? Hmm. Sekali, dua kali, dan bisa berkali-kali. Aduh, sase sampai makasih. Iya. Tidak ada yang sulit sebenarnya kalau jembatan hati itu sudah terbangun. Wah, ini yang dilakukan di Oh, Payakumbuh ya, jembatan hati ya. itu yang kita Wis, kita menarik. coba. Iya, Nah, kita belajar juga dengan yang lain kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit. garis sulit. Jika ada kemauan dari kita dan itu bersama. Heeh. Kalau seorang saya wali kota nggak ya bisa selesai itu kan. Iya, iya. Harus bahasa Amonjo minimal Forkopindanya dengan tadi itu stakeholder yang lain ya kan bahasa Samoa. Berarti kalau kita lihat nih bang, dengan cerita ini, berarti wali kota ke depan sebenarnya mesti harus memiliki visi yang bagus untuk Kota Padang kayak gitu kan. Iya, Kalau iya. enggak seperti ini aja Kota Padang Ya, kayak gitu betul, kan. betul. Nah, sekiranya Abang dalam persiapan nih untuk maju wali kota Hmm. ya. Sekiranya Abang memang terpilih menjadi wali kota Hmm. Kota Padang ya. Hmm. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk perbaikan kota ini? Jadi itu tadi Strateginya apa? seperti disampaikan tadi ya Hmm. kan. Tentu kembali kepada data dan informasi Iya, kita iya, iya. rangkum kembali lebih lengkap gitu kan. Nah, ini kan dari yang diskusi dan selama ini yang kita lihat dengan pengamatan yang ada dan kita sebagai orang Padang dan warga Padang Hmm. itu yang tadi kita sampaikan. Nah, setelah itu tentu kita ya tinggal merumuskan Iya, iya, iya. apa yang mesti kita lakukan. Kalau ada namanya program 100 hari ya kita buat 100 hari. Hmm. Ada program 1 tahun ya kita buat 1 tahun. Hmm. Tapi yang jelas kita kembali kepada untuk menata kota tadi dengan yang sesuai ya. Hmm. Kalau disebut tadi smart city dan kita punya keunggulan-keunggulan ya, keunggulan-keunggulan yang itu kompetitif ya dengan yang lain. Jadi seperti program sister city Hmm. itu akan kita bangun. Hmm. Sister city itu tidak sekedar dengan satu kota lain saja. Hmm. Kita bisa sister city dengan banyak kota Hmm. dengan program kesamaan tertentu. Iya, iya, iya. Misalnya sister city dengan kota A untuk bagaimana misalnya apa tadi ramah anak Hmm. misalkan. Kemudian sister city dengan kota lain yang ada sifatnya digitalisasi ya kan. Kota lain ada lagi apa program ya kan. Jadi kita bangun sister city yang banyak dengan satu masing-masing ada satu kekhasannya. Nah, dari situ kita bisa otomatis bisa mengembangkan diri Hmm. kota itu menjadi betul-betul smart Iya, iya. atau unggul ya kan, kota yang unggul. Jadi itu mungkin yang kita lakukan, termasuk pendidikan tadi disinggung, saya jadi Iya. terus teringat juga misalnya Hmm. bagaimana pendidikan tadi itu menjadi satu tempat wisata juga, Jur. Hmm. Wisata pendidikan. Hmm. Jadi maksudnya gini, Hmm. kalau sisi pemerintah kota tentu bagaimana memfasilitasi Hmm. orang yang sekolah dan berkuliah di Padang ini kan tidak hanya orang Padang.
Iya. itu data itu 2/3-nya Mm-mm. itu dari luar Padang. Hmm. UNP mahasiswa nggak salah 45 ribuan. Iya, iya. 45.000. Ya, UNAN Iya, 35 ribuan. iya, iya. PTS di luar itu ada 67-an Hmm. PTS di Kota Padang. Hmm. Yang itu 2/3 itu dari luar Padang, Hmm. bersekolah dan mencari pendidikan ke Padang. Hmm. Tentu dia butuh tempat tinggal, Iya. butuh hidup. Hmm. Nah, tempat tinggal itu di mana mereka tinggal? Tentu Hmm. di rumah-rumah kos Iya. atau penginapan-penginapan. Hmm. Nah, bagaimana kota itu memfasilitasi? Hmm. Tentu kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di situ. Iya, iya, iya. Koyo dibangun rumah kos, seperti apa rumah kosnya? Hmm. Kemudian jika perlu kota pun menyediakan sarana penginapan. Hmm. Apakah berupa rusun, Hmm. apakah berupa rumah apa, pondok-pondok atau apa kan? Hmm. Hmm. Jika perlu ada kerjasama dengan BUMD untuk Hmm. itu. Atau kota membuat BUMD sendiri untuk mengelola penginapan, Iya, iya, iya. penginapan mahasiswa. Karena itu jelas pasti bayar dan jelas dia rutin ya. Kalau S1 paling tidak 4 tahun gitu Hmm. kan. Hmm. S2 nyambung 2 atau 3 tahun lagi itu sudah termanfaatkan tempat itu. Hmm. Termasuk satu lagi yang 3 tadi itu, taman tadi itu, Hmm. taman bermain atau taman hijau yang kita sediakan di sekitaran kampus, ya kan? Kemudian taman digital yang kita sediakan, termasuk taman ruang kreatif, Iya, sampai iya, iya. nongkrong anak kok. Hmm. Nah, itu akan diminati sehingga itu menjadi penambahan aset tersendiri, Hmm. pemasukan sendiri untuk kota dalam hal Hmm. ini. Sekaligus ini jadi tertata dengan Iya, baik. iya, iya. Kayak di Limopani itu Unan. Hmm. Itu kan menjadi satu kawasan tersendiri tuh. Betul. Malah bisa disebut menjadi kota satelit itu di situ. Iya, iya. Karena jumlah mahasiswa ya. Karena cuma besar itu. Nah, Hmm. bagaimana kota ikut di situ? Berperan, berpartisipasi itu di mana masuk gitu kan? Salah satu itu tadi itu termasuk pasar-pasar kecil. Tapi selama ini Kalau kayak betul. Pemko belum menyadari ya, Ya itu kalau dia. Kota Padang ini adalah kota tujuan pendidikan gitu loh. Sehingga mereka Ya, ikut serta dalam membangun infrastruktur untuk sarana-sarana tadi. ya, sepertinya seperti itulah. LBI lah menilai itu kan. Kawan Nambo Itu misalnya yang ada situ. orang Sulawesi, Nah, dia memang bermimpi untuk ke sini. Ada juga orang Jawa nah, Barat gitu kan, ya, bermimpi untuk sekolah di Padang gitu ya. kan. Malah dia suka lagu Minang. Hmm. Akhirnya dapat isi orang Minang dan meninggal di Ranah Minang gitu. Oh ya, udah meninggal. Iya begitu. Oh, oh. Iya. Jadi inilah mimpi orang tentang Ranah Minang, Betul, betul. ya kan? Dan salah satu tujuannya adalah Kota Padang. Tapi kalau kita lihat kita beralih itu dari sisi pendidikan. Kalau kita jalan-jalan nih Sabtu Minggu ke Kota Padang misalnya kan, sepi Pak. Hmm. Sepi Kota Padang ini gitu loh. Hmm. Kita nanya orang kemana kayak gitu kan. Oke. Jadi destinasi wisata lokal sekarang banyak mengarah ke Payakumbuh, Hmm. 50 kota, Hmm. selain Bukit Tinggi ya. Ya. Bukit Tinggi dan sekarang agaknya ke Alan Banjang gitu loh. Hmm. Nah, ini kan menjadi salah satu apakah kolaborasi dengan Ya. Ya. tetangga tadi misalnya. Tapi Ya. Padang sebagai salah satu potensi wisata tidak bisa dilupakan juga, kayak gitu kan. Ya. Ya. Apalagi ya ada Mande harus ke situ kan kalau di ke Mande Ya. walaupun tidak masuk kota Padang tapi artinya Padang ini selain misalnya ikon pendidikan masih mungkin juga untuk ikon wisata kan gitu. Ya. Cuman apa nih brand wisatanya yang harus dibangun di Kota Padang sehingga itu menambah pemasukan ekonomi untuk masyarakat kayak gitu kan. Ya. Sebenarnya potensi itu ada. Ada Cuman ya? sekali lagi saya mama sama-sama kita lihat lah. Mungkin belum serius saja. Belum serius ya? Jadi seperti pantai, Iya. itu udah jelas tuh. Pantai Padang sampai ke Muara, Hmm. sampai ke mana tuh pelabuhan Hmm. itu secara topologi itu sangat sangat indah, Iya, sangat iya. bagus. Dan itu bisa juga nanti kita buatkan ini peluang apa namanya jet ski ini. Hmm. Itu terus motorboat, ya kan kayak Hmm. gitu. Nah, nanti disediakan itu ada tempat-tempat nginap, Iya, ya iya, kan, iya. homestay atau apa, ya kan. Nah, itu harusnya itu menjadi perhatian dan memang itu sudah layak kita jual. Iya, iya, iya. Kalau mau kita lihat Bali itu, mohon maaf, Bali Eh, itu karena sudah terlanjur brandingnya memang iya, sudah iya. bagus. Dan masyarakat termasuk pemerintahnya sudah mendukung. Hmm. Mungkin budaya juga gitu kan. Hmm. Nah, kita harusnya tidak kalah dengan itu. Iya, iya, iya.
Tapi sekali lagi ya mungkin karena belum serius. Nah, kita pun masih malu-malu mungkin ya kan menjual budaya kita selain alam tadi itu. Kemudian ya apa acara-acara yang harusnya kita Hmm. buat. Iya, iya, iya. Jadi Event ya. acara event-event itu harus dibuat di Padang dan itu ditempatkan di tempat-tempat wisata. Hmm. Sehingga itu bisa mendatangkan orang untuk berwisata ke situ, Iya, iya. baik domestik maupun luar negeri. Hmm. Nah, itu yang mungkin sekali lagi ya belum serius. Iya, iya. Kita bisa seriuskan lah ke depan. Termasuk wisata kuliner. Hmm. Itu tulisan saya di koran kemarin, dia baca aja Hmm. Belum, belum, belum. di Singgalang Single. tahun di Jangan baca koran Pak. Singgalang kemarin itu Kota Padang kuliner dunia. Oh, itu mantap tuh. Itu Nah, betul, betul. itu kita Iya. bangun Mendunia itu, Bang. Benar. Losos Lambung. Hmm. Tapi sekali lagi memang syukurnya adalah Padang itu memang dapat namu selama kok Iya, aja. betul, betul, betul. Sate piaman cabai orang sate Padang baru. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, Ale iya. randang pekumbu randang Padang Iya, iya, sabui iya. ya. Iya, betul. Nah, apa Berarti deh? sudah internasional, Bang, Padang nih. Padang, tapi yang Iya. Padang sendiri mana? Berarti Padang perlu berbenah, Bang. Itu dia. Iya, berbenah. Kita Kayak gitu buat, kan. kita kemas. Karena rendang Padang itu sudah mendunia, kayak Mendunia. gitu kan. Tinggal orang nyari nanti, oh ini Padang rupanya. Jadi kayak di Payakumbuh itu ada School of Randang. Oh, Ada kampung randang. Uh, Dikondisikan, difasilitasi oleh pemerintah. ada rendang yang sering dipakai oleh YouTuber di rendang Payakumbuh nih, rendang Gadi. Nah itu. Nah, itu semua YouTuber pakai Makanya di dunia. kenapa Padang tidak bikin? Hmm. Ya bikin apa School of Randang itu kan ada pendidikannya, Iya. ada semacam khusus orang bisa belajar tentang membuat rendang. Hmm. Lalu ada kampung, memang ada rumah-rumah yang di situ itu memang ya kerjanya merandang, Iya, membuat iya. rendang. Dan itu hasilnya itu dijual ekspor malah. Iya, iya, iya. Itu salah satu. Itu namo ada dapet di Padang. Betul, betul. Rendang Padang. Iya, iya. Nah, sate Padang. Sate Padang ya. Orang yang mau mendalam lagi Padang yang maku. Iya. Tadi okop yang mah kan. Iya. Sate dong uang gitu kan. Itu. Nah, kan gitu kan. Jadi itu yang harus kita kemas kembali dan secara serius. Iya, betul. Potensi ada dan besar sebenarnya. Gitu aja. Baik, sahabat Shift FM Podcast, inilah tadi bincang kita dengan Bang Khairul Ikhwan, ya, Pak Doktor kita, dan sudah kita dengar bagaimana paparan dan analisanya tentang permasalahan Kota Padang dan gagasan serta ide-idenya untuk pengembangan Kota Padang. Yang jelas disampaikan, Padang ini sudah mendunia, tidak perlu di-branding lagi. Yeah. Yang perlu adalah bagaimana Padang menata diri lebih baik mungkin sebagai ibu kota Sumatera Barat dan sebagai salah satu sentral ikonik rendang dunia, ya kan? Yeah. Sudah mendunia, tinggal lagi bagaimana Padang secara kota menata diri untuk lebih baik lagi. Dan banyak hal yang mesti dilakukan oleh calon-calon wali kota. Dan Bang Khairul sudah menyampaikan gagasannya. Ya, kita mendukung ya semua gagasan-gagasan yang memang akan membuat Padang lebih maju lagi. Tapi kita tunggu nih, kita minta sedikit statement dari Bang Khairul sebagai salah satu calon wali kota. Silakan Bang. Closing ya. Iya. Baik, jadi pemirsa semua, penonton dan sanak sadonyo yang ada di Padang ataupun yang di luar Padang ya. Iya. Sekarang ini kan kembali kepada bagaimana kita berbenah diri. Iya. Bagaimana kita itu kota, sebuah kota, apalagi Padang ini kan ibu kota provinsi, itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Banyak orang, tidak hanya warga Padang saja yang tinggal di Padang, tapi orang yang meinikan hidupnya, menyambung hidupnya itu di Padang. Baik yang tadi seperti bersekolah, berpendidikan, kuliah dan seterusnya, bekerja, atau mungkin memang karena dia berkeluarga di Padang misalnya kan. Nah, itu yang harus kita kembalikan, kita perbaiki, dan sekali lagi Padang bisa dinikmati oleh semua orang, menjadi lebih baik, lebih unggul. Nah, sebenarnya syaratnya adalah kita kolaborasi dan inovasi. Oke, besok. Baik, tepuk tangan untuk Bang Khairul ya, calon wali kota kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, gagasan-gagasannya untuk Kota Padang betul-betul bisa terrealisasi. Siap. Syaratnya beliau menjadi wali kota Padang. Amin. Oke, demikian sama sahabat SIP FM ya, yang sesi podcastnya, dan tunggu lagi nanti sesi-sesi berikutnya untuk siapa calon wali kota Padang berikutnya. Dan hari ini sudah ada satu, ya Pak Khairul. Mudah-mudahan kita dukung. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah.